Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika secara khusus yang pertama. Ya, nanti kita akan bahas isinya kurang lebih apa, lalu background historisnya apa, tema-tema besarnya apa. Nanti juga kita akan mencoba melihat teksnya ya. Jadi gini studi kitab suci, makanya sekarang harapannya teman-teman bawa kitab suci ya. Jangan-jangan studi kitab suci tidak ada kitab suci di sampingnya. Ya nggak apa-apa ya, nanti bisa dicek ya. Ya, oke. Surat kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama ya. Kita mulai dari penulis. Siapa penulis dari surat ini? Surat ini ditulis oleh Santo Paulus atau Paulus dari Tarsus ya. Siapa beliau? Siapa santo yang satu ini? Saya tidak akan banyak bercerita karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama di siapa sih Paulus ini ya. Dan menurut para ahli, ya ini ahli ya, bukan tradisi gereja, bahwa surat pertama kepada jemaat atau gereja di Tesalonika ini adalah bagian dari 7 surat otentik dari Rasul Paulus yang disebut sebagai Proto Paulin atau Proto Paulus. Dan ini juga harusnya sudah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi saya akan bahas sedikit nanti ya. Bahwa bukti-bukti eksternal ya, sumber-sumber yang dari luar maupun bukti-bukti internal tulisan dalam teks itu sendiri, Paulus tidak diragukan sebagai pengarang surat ini ya. Nanti oke, jadi mungkin yang bertanya sih, mungkin ada yang tidak mengikuti pertemuan sebelumnya dan mungkin masih bingung apa itu surat Proto Paulus, surat Deutero Paulus ya, dan surat yang diragukan. Nah, karena dari para ahli itu surat-surat Paulus yang ada 13 ya, itu dibagi lagi ya dalam kategori tentang otentisitas atau apakah Paulus ini benar-benar yang menulis atau bukan ya. Dan menurut para ahli ya, mayoritas para ahli itu bisa dikategorikan dalam 3 kelas ya, atau 3 kategori. Yang pertama itu yang disebut Proto Paulin atau otentisitas tidak diragukan, sungguh-sungguh ditulis oleh Paulus. Itu ada 7. 1 Tesalonika, Galatia, 1-2 Korintus, Roma, Filipi, dan Filemon. Kemudian ada Deutero Paulin atau yang otentisitasnya diragukan. Ini ada 3 ya, ada 2 Tesalonika, Kolose, dan Efesus. Dan surat yang disebut sebagai surat-surat pastoral sepertinya tidak ditulis oleh Paulus ya, tapi ditulis oleh murid-muridnya atau pengikutnya Paulus. Ini 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Oke. Namun sekali lagi saya tidak akan bahas banyak karena ini harusnya sudah dibahas sebelumnya. Ini hanya pembagian berdasarkan opini para ahli ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu percaya ya, atau tidak perlu mengikuti ini juga tidak apa-apa, karena dalam tradisi panjang gereja Katolik ya, ke-13 surat ini ya memang ditulis oleh Santo Paulus ya, atau setidaknya ditulis oleh rekannya sepengetahuan Santo Paulus ya. Begitu. Jadi itu posisi gereja Katolik dari tradisinya ya, tradisi panjang. Kok bisa berbeda-beda, Romo? Kok bisa otentisitasnya bisa diragukan ya? Karena pertama kok kosakatanya sedikit berbeda ya dengan yang otentik. Oh, ini mungkin yang nulis orang berbeda karena kosakata yang digunakan berbeda. Kemudian temanya ya kok berbeda. Biasanya temanya bicara tentang akhir zaman, kok ini sekarang berbicara tentang struktur gereja. Contohnya kalau kita baca 1-2 Timotius, Titus itu tentang struktur gereja ya. Oh, tidak seperti Paulus yang biasanya, makanya diragukan. Namun sekali lagi ya, mungkin saja Paulus nulis dengan cara yang berbeda karena dia semakin tua ya, jadi tulisannya berbeda dan concern gerejanya juga berbeda, maka temanya berbeda, itu juga bisa ya. Anyway, saya tidak akan banyak di sini ya karena ada banyak hal yang perlu dibahas juga di dalam ya. Oke. Jadi di sini Paulus itu tidak sendirian dalam menulis. Nanti kita akan baca lebih lanjut. Di sini Paulus bersama timnya menulis. Jadi dia
ada tidak sendirian dalam menulis ini, ada tim ya. Paulus sebagai pengarang utama, kemudian dibantu oleh Silvanus dan Timotius, dua sahabat perjalanan dari Paulus ya, kepada jemaat di Tesalonika, jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. 1 Tesalonika, ini ayat bab 1 ayat 1, nanti silahkan dicek sendiri ya. Jadi Paulus pengarang tidak sendirian, tapi dengan timnya. Lalu Paulus tulis bersama tim kecilnya. Banyak bagian surat ini yang menggunakan kata ganti orang pertama jamak ya, kami. Ya, menunjukkan sepertinya memang Paulus ini tidak sendirian menulis ya, dia menulis bersama-sama, makanya yang kata yang digunakan itu kata ganti orang pertama jamak, bukan kata orang pertama singular ya, atau apa namanya, lawannya jamak itu apa? Ya pokoknya tidak sendirian ya. Penulisnya Paulus dan tim kecilnya. Kemudian ditujukan kepada jemaat di Tesalonika atau gereja. Saya lebih suka menggunakan kata gereja. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Tesalonika itu di mana ya? Tesalonika nanti kita akan lihat petanya di mana. Ini kota komersial yang dibangun sekitar tahun 316 sebelum Masehi oleh Alexander Agung ya. Dan kata Tesalonika itu masih saudari dari Alexander Agung, dan dijadikan sebagai ibu kota provinsi Romawi ya. Jadi setelah zamannya Yunani kan masuk zamannya Romawi ya. Waktu zamannya Romawi ini dijadikan ibu kota provinsi Romawi di Makedonia pada 146 sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat petanya supaya lebih jelas lagi. Gambar di layar Anda itu ilustrasi kota Tesalonika pada abad pertama ya, abad pertama sebelum Masehi dan sudah Masehi kurang lebih bentuknya seperti ini, kota besar ya, karena kota pelabuhan, dan kota pelabuhan, kota perdagangan biasanya adalah kota-kota yang cukup makmur secara ekonomi dan besar ya. Oke. Kota ini memiliki posisi yang strategis sebagai penghubung antara jalur perdagangan antara laut Aegean dan Yunani Utara. Nanti saya akan tunjukkan ya, lebih jelas lagi kalau tidak ada petanya, memang agak membingungkan ya. Kota ini didominasi oleh paganisme. Jadi banyak orang-orang yang tinggal di kota ini ya menyembah dewa-dewi, secara khusus dewa-dewinya bangsa Romawi. Jupiter ya, Venus dan lain-lain. Neptunus dan lain-lain. Namun memiliki koloni orang-orang Yahudi juga. Nanti kita akan lihat ceritanya Paulus di kota Tesalonika ya. Oke, kata Tesalonika itu masih ada sampai sekarang ya, namanya Tesaloniki ya, bisa dilihat di gambar di sebelah kiri Anda itu gambar Tesalonika abad pertama, di sebelah kanan Anda itu gambar kota Tesaloniki abad 20 ya, sekarang lah ya. Jadi memang kota besar sejak zaman dahulu dan tetap menjadi kota besar sampai zaman sekarang. Oke, jadi kalau teman-teman ke Makedonia, Yunani Utara, teman-teman akan bisa berkunjung ya ke kota yang satu ini. Saya juga belum pernah ke sana. Oke. Di mana sih Tesalonika ini ya, atau Tesaloniki yang sekarang? Bisa dilihat di layar Anda petanya ya. Petanya oke, ada di utara Yunani. Ya, ada di utara bagi Yunani, atau utara Yunani juga sering disebut sebagai Makedonia. Ya, tidak jauh dari kota Filipi ya. Kalau Jawa turun terus ke selatan ada Korintus ya. Ada Athena juga. Jadi kita lihat posisinya adalah kota pelabuhan ya, di sebuah teluk, dan teluk itu biasanya ideal untuk pelabuhan ya. Oke, makanya ini menjadi salah satu kota penting pada zaman itu ya. Oke, ini rute perdagangan pada zaman Yunani dan Romawi. Kita lihat Tesalonika ini menjadi salah satu pelabuhan yang menerima. Saya keluarkan dulu highlighternya supaya bisa lihat. Oke, highlighternya mana? Oh ini. Ya, Tesalonika di sini. Oke, bisa lihat ya. Jadi dia menjadi salah satu pelabuhan penting
di Laut Aegean ya. Aegean itu di sekitar sini. Oke. Jadi barang-barang perdagangan manusia ya. Perdagangan kan zaman itu termasuk perdagangan budak ya. Biasanya barang-barang yang diperdagangkan adalah minyak ya, minyak zaitun dan minyak minyak zaitun, kemudian hasil bumi seperti gandum, kemudian apa ya, emas, perak ya dan lain-lain, bahan mineral dan juga minyak ikan. Ya benar, ada minyak ikan juga. Itu yang saya pelajari waktu di kota Roma. Saya pergi ke saya dengan profesor saya diterangkan di mengunjungi kota pelabuhan kuno. Diterangkan salah satu bahan yang cukup diperdagangkan adalah minyak ikan ya. Menarik ya. Dan dari sini barang-barang bisa menuju Makedonia atau Yunani Utara ya. Oke, jadi bisa kita lihat posisinya cukup penting, makanya kota yang cukup besar, strategis. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan Paulus yang mengunjungi Tesalonika ya. Kisahnya dicatat di Kisah Para Rasul bab 17, bab 17 ayat 1 dan seterusnya. Kita baca pelan-pelan agar bisa saya bahas dengan pelan-pelan juga. Oke, Paulus dan Silas. Silas ini nama lainnya dari Silvanus ya. Pada zaman itu orang Yahudi biasanya memiliki dua nama ya, nama Yahudi mereka dan nama Latin atau nama Yunani ya. Nama Yahudi kalau mereka berkumpul dengan orang-orang Yahudi, tapi untuk relasi dengan orang di luar non-Yahudi, orang Yunani, sebagai contoh Romawi, mereka menggunakan nama Romawi atau Yunani mereka. Contohnya Paulus, ya, nama Ibraninya Saulus, ya, seperti Raja Saulus, dan tapi nama Romawi Yunaninya adalah Paulos, ya, Paulos atau Paulus. Silas itu juga sama, Silas nama Yunaninya, nama Ibraninya Silas, kemudian nama Romawinya atau Yunaninya Silvanus. Mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ya. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Dan seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Nah, ini menarik ya. Paulus itu strateginya saat mewartakan Injil, itu pertama sebelum dia mewartakan ke orang Yunani atau orang non-Yahudi, itu selalu mewartakan dulu ke orang-orang Yahudi dengan mengunjungi sinagoga atau rumah ibadat orang Yahudi di kota tersebut. Jadi selalu menjadi pola ya, kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, itu selalu menjadi pola Paulus. Dia pertama kalau mengunjungi sebuah kota, yang dicari itu selalu tempat ibadat orang Yahudi, ya, sinagoga dulu. Di situ dulu dia mewartakan Injil, mewartakan pengajaran tentang Yesus Kristus. Baru kemudian dia mulai mengajar non-Yahudi. Jadi polanya seperti itu ya. Walaupun dia dikenal sebagai guru para bangsa, tapi sebenarnya Paulus juga mengajar para orang-orang Yahudi. Oke, mewartakan Injil juga pada orang-orang Yahudi. Kembali ke teks, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat ya, karena memang Sabat ini hari pertemuan orang-orang Yahudi. Ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Ya, Paulus ini kan kita tahu orang Yahudi yang juga anggota dari kelompok Farisi. Jadi dia tidak hanya seorang yang semangat ngejar-ngejar orang Kristen, orang Katolik pada zaman itu, tapi juga seorang yang terpelajar. Jadi dia tahu benar isi kitab suci. Ya, dan di sini dia melihat kitab suci, kita lihat kembali ke teks ayat 3, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada kamu. Iya. Jadi topik utamanya adalah bagaimana Paulus menggunakan kitab suci Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Mesias itu kan yang diurapi ya, dan bangsa Yahudi itu menunggu yang diurapi untuk datang dan membebaskan mereka, menjadi penyelamat mereka ya. Sampai sekarang sih mereka masih menunggu Mesias bagi yang tidak percaya kepada Yesus ya.
Dan bagaimana sebenarnya Paulus ini menggunakan kitab suci bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu sebenarnya memenuhi kitab suci perjanjian lama. Oke. Jadi sama ya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus bahwa dia adalah pemenuhan kitab suci sabda Allah di perjanjian lama, itu juga yang diajarkan oleh Paulus. Seringkali saya mendengar bahwa Paulus ini mengajarkan hal yang berbeda dengan Yesus ya. Tetapi kalau kita teliti dengan detail apa yang diajarkan Paulus ya itu berdasarkan Yesus sendiri ya, ajaran Yesus sendiri. Oke, kembali ke teks ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Ini kata orang Yunani yang takut kepada Allah ini juga kategori penting ya. Jadi orang Yunani, jadi mereka ini orang Yunani yang percaya kepada Allah orang Israel, ya monoteisme. Namun mereka belum penuh menjadi orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak disunat. Ya, mereka belum disunat, ya, dan masih belum secara penuh menghidupi hukum Musa. Oke, nanti kan kita lihat salah satu pergulatan di awal gereja. Ini gimana nih? Ada orang-orang Yunani, ya, yang bukan Yahudi, pengen masuk anggota gereja, ya kan? Apakah mereka harus disunat dan menghidupi hukum Musa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan krusial waktu gereja perdana ya. Kalau kita baca kisah para rasul 14-15 konsili Yerusalem ya. Oke. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ini menarik karena yang menjadi anggota gereja tidak hanya para cowok, tapi sejak awal juga para cewek ya. Oke. Kembali ke ayat ke ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Dan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar ya. Kata petualang di sini sebenarnya lebih bagus diterjemahkan sebagai preman-preman pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota. Ya. Mereka menyerbu rumah Yason. Jadi sepertinya salah satu orang yang percaya kepada Paulus ini namanya Yason, dan Yason ini menjadi tuan rumah dari Paulus dan Silas waktu di Tesalonika ya. Dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ya, jadi untuk diadili di depan wakil-wakil rakyat kota Tesalonika, yaitu intensinya. Nanti kita akan lihat. Jadi kita lihat polanya nggak jauh beda di berbagai kota, di mana tempat Paulus ini merasul, menginjil, mewartakan, itu polanya hampir sama ya, mewartakan awalnya di sinagoga, kemudian baru mewartakan kepada non-Yahudi, kemudian mulai mendapatkan penolakan. Ya, penolakan dari baik orang Yahudi maupun nanti dengan orang Yunaninya. Ya. Ini menjadi pola perjalanan dari Paulus. Ayat 6, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, kebetulan Paulus dan Silas tidak ada di sana, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, ya, orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari. Ya. Jadi kita lihat bahwa Paulus dan rasul-rasul yang lain itu dilihat sebagai pengacau. Ya, pengacau ini tingkatnya sudah dunia ya, pandemi. Ya, seluruh dunia, karena pergerakan umat Kristen atau pertumbuhan gereja ini bisa dibilang cukup pesat di awal ya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, tentunya juga karena karya Roh Kudus, dan saking cepatnya ini menjadi gerakan, tidak hanya gerakan di Yerusalem, tidak hanya gerakan di Palestina, tapi juga gerakan di seluruh kerajaan, ya, kerajaan atau kekaisaran Romawi, makanya bersifat global. Ya. Yason menerima mereka menumpang di rumahnya, ya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar yang mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi kita lihat tuntutan yang sama sebenarnya muncul waktu Yesus dihadapkan kepada Pilatus ya. Awalnya kejahatan yang dituduhkan kepada Yesus adalah
apa namanya, menyatakan diri sebagai anak Allah, ya, sebagai Allah itu adalah kejahatan agama, ya, kejahatan agama. Dan biasanya pemerintah sipil Romawi tidak mau ikut campur dengan masalah keagamaan, yaitu urusan ya agama kalian, ya. Namun karena agama atau sinagoga orang Yahudi tidak memiliki kekuatan sipil untuk menghukum, maka mereka bawa Yesus atau dalam konteks ini pengikut Yesus, Paulus, ya, kepada otoritas Romawi dengan tuduhan sipil, yaitu tuduhan makar, ya, tuduhan menjadi seorang raja selain kaisar, ya, itu intinya, ya. Jadi itu kenapa tuduhannya berubah, ya. Tadi kirinya tuduhannya karena Yesus anak Allah, ya. Sekarang berubah menjadi Yesus sebagai raja, karena hanya dalam konteks itulah Yesus dan pengikutnya dalam konteks ini adalah Paulus bisa mendapatkan hukuman. Ketika orang banyak dan pembesar-besar kota itu mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah, ya, karena ramai. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Sepertinya Yason ini orang cukup penting, ya, jadi dia bisa memberikan jaminan kepada pemimpin-pemimpin di kota tersebut bahwa mereka ini bukan pengacau, mereka ini bukan melakukan tindakan makar. Oke. Tetapi pada malam itu juga, ya, saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi kita lihat sekali, ya, siklusnya, ya. Jadi masuk satu kota, pergi di kota ini, dalam kota ini mewartakan Injil di rumah ibadat Yahudi, baru kemudian ke orang Yunani. Kemudian mendapatkan masalah, penolakan, kemudian baru mereka pergi kota lain. Kota lain, mereka mulai lagi, ya, dari tempat ibadat orang Yahudi dulu, ya. Jadi ini siklus, ya, pola misionaris, pola pewartaan dari Paulus dan rekan-rekannya. Oke. Apalagi ya? Ya. Jadi kurang lebih mereka di Tesalonika nggak lama karena ada penolakan yang cukup serius dan mereka harus segera pergi dari kota Tesalonika. Jadi gerejanya baru kecil, ya, jadi konteksnya baru kecil, Paulus harus sudah meninggalkan. Jadi ada gereja yang dibangun Paulus, tapi Paulus tidak bisa lama-lama bersama gereja itu karena situasinya tidak kondusif. Oke. Nanti konteks ini penting, ya, karena konteks ini akan ada hubungannya dengan surat pertama Tesalonika. Oke, tanggal penulisan surat pertama kepada jemaat di Tesalonika dipercaya sebagai yang pertama dari surat-surat Paulus dan bahkan yang pertama menjadi bagian dari perjanjian baru. Bahkan sebelum keempat Injil ditulis, Paulus sudah menulis surat, ya, dan surat pertama yang ditulis Paulus adalah 1 Tesalonika. Waduh. Jadi kita sekarang ini membaca dokumen di perjanjian baru yang paling tua, teman-teman. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Ya, kemungkinan besar ditulis saat Paulus berada di Korintus sekitar tahun 50 atau 51 Masehi setelah Silvanus dan Timotius kembali di Tesalonika. Jadi Paulus ini cukup lama, ya, di Korintus, sekitar 1,5 tahun, ya, dan dalam saat dia tinggal di Korintus dia mengutus Timotius, Silvanus untuk kembali ke Tesalonika untuk ngecek, ya, bagaimana mengunjungi, ya, atau kunjungan pastoral semacam itu untuk melihat perkembangan yang terjadi di kota jemaat atau gereja di Tesalonika. Dan setelah mereka kembali memberita, Paulus pun merespon, ya, dengan suratnya. Oke. Jadi konteks seperti tahun 50, ya, 51 itu kurang dari 20 tahun dari wafat dan bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi sangat-sangat dekat, ya. Banyak para rasul yang masih hidup pada saat ini. Petrus masih hidup, Andreas masih hidup, Yohanes masih hidup, ya. Jadi masih banyak saksi mata kebangkitan Kristus pada waktu ini, ya. Oke. Kita masuk ke tema dan tujuan penulisan, ya. Jadi ini adalah sebuah surat yang berorientasi pastoral, ya, menjawab permasalahan umat. Nanti kita akan lihat salah satu permasalahannya apa saja, tema-tema yang akan dibahas apa saja, ya. Jadi surat Paulus itu bukan bersifat
pengajaran sistematis, enggak ya. Jadi surat Paulus itu bersifat pastoral. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi isu dari komunitas, Paulus coba jawab. Namun saat dia menjawab permasalahan itu, Paulus selalu membawa ya tema-tema teologis, ya selalu membawa mencoba menjawab dengan fondasi teologis dan biblis. Itu kenapa kita juga bisa mendapatkan ajaran-ajaran teologis, ajaran-ajaran iman dari surat-surat Paulus walaupun bersifat pastoral sebenarnya. Ya, jadi itu kenapa. Itu penting bagi Paulus menghadapi suatu masalah, itu harus dilihat dulu fondasi teologisnya seperti apa. Ya, jadi pastoral itu selalu ada fondasi biblis dan teologisnya. Oke. Paulus menulis tentang perhatiannya yang mendalam bagi jemaat baru, ya, yang secara tidak terduga harus berjuang sendirian dan menahan gelombang penganiayaan dan tekanan terus-menerus kelompok-kelompok yang tidak percaya Yesus. Tadi kan sudah kita bahas ya bagaimana Paulus, Yason dan teman-temannya mendapatkan di persekusi, Paulus harus pergi ya. Dan dalam kondisi sulit ini gereja di Tesalonika terus berkembang ya, walaupun dalam kondisi persekusi mereka puji Tuhan ya bisa berkembang ya. Paulus tidak bisa hadir secara pribadi ya, ini satu hal yang membuat Paulus juga sedih. Dia pengen ke sana mengunjungi tapi tidak bisa, sehingga Paulus mengirim surat untuk menguatkan mereka melalui masa-masa yang sulit ini ya. Nanti teman-teman bisa ngambil PowerPoint saya ya, lalu coba dicek. Ini sebenarnya teman-teman hanya 5 bab ya, jadi teman-teman juga bisa baca dalam 10-15 menit juga sudah selesai. Ya, jadi sebenarnya bukan suatu hal yang sulit untuk dibaca. Oke. Dan Paulus mendorong mereka agar tetap hidup murni dan murah hati untuk saling menghibur jika ada yang berduka dengan harapan kebangkitan. Nanti kita akan lihat salah satu permasalahan yang ditemukan adalah orang-orang mulai khawatir ya karena sudah ada yang meninggal ya, sudah ada yang meninggal. Umat-umat Kristen yang percaya kepada Yesus yang meninggal ya. Dan bagaimana nih? Apakah mereka yang sudah meninggal masih ya akan diselamatkan, akan melihat Tuhan pada hari penghakiman ya. Ya, ini salah satu isu yang menjadi pertanyaan juga oleh jemaat di Tesalonika ya. Jadi Paulus mengekspresikan kegembiraannya, rasa syukur dan dorongan semangat atas pertumbuhan menakjubkan umat di Tesalonika ya, walaupun dalam persekusi. Dalam iman, harapan dan kasih. Nanti kita akan lihat di Paulus bahwa iman, harapan, kasih ini tema sentral bagi Paulus bahkan ya, sejak awal, tidak hanya di 1 Korintus ya. Tidak ada teguran bagi jemaat Tesalonika, yang ada hanya nasihat untuk tetap berada di jalan yang benar ya. Ini sedikit berbeda dengan surat kepada jemaat-jemaat yang lain yang ada tegurannya, bahkan Paulus marah ya, Paulus kesal, itu muncul di surat-surat yang lain seperti surat Galatia ya, menyebut jemaat atau umat di Galatia sebagai bodoh ya. Ya. Atau pada surat kedua kepada jemaat Tesalonika yang kedua, wah itu juga cukup intens emosinya ya. Nanti mungkin ada pembicara lain akan berbicara tentang surat-surat ini ya. Itu kalau teman-teman baca ya, tahu konteksnya itu wah intens sekali ya. Anyway, kita nggak akan ke sana, itu tugas yang pembicara lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi tema utama dari surat ini adalah eskatologi. Ini cukup menarik. Surat pertama, Rasul Paulus, dokumen yang paling awal, itu justru berbicara tentang hari akhir. Ya, menarik sekali ya. Jadi tema akhir-akhir ini adalah tema cukup penting di awal-awal gereja. Kedatangan Yesus yang kedua, ya, itu sepertinya, nanti akan saya jelaskan ya, sepertinya Paulus dan juga gereja awal memiliki semacam keyakinan ya, yang keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada zaman
hari mereka. Ya, akan datang pada abad pertama. Ya, akan datang saat mereka masih hidup. Ya, itu sepertinya salah satu keyakinan yang mereka miliki. Walaupun ini keyakinan bukan suatu ajaran ya. Jadi harus dibedakan mana ajaran Paulus yang bersifat definitif, mana yang bersifat keyakinan umum. Ya, atmosfer pada saat itu ya, kepercayaan emosional pada saat itu ya. Walaupun itu bukan ajaran ya, bukan ajaran bahwa Tuhan Yesus akan datang saat itu bukan ajaran ya. Tuhan Yesus akan datang itu pasti ya, tetapi kapannya kita tidak tahu. Walaupun atmosfer ya, sentimen gereja perdana ya sepertinya percaya ya, sentimennya adalah Tuhan Yesus akan datang pada saat mereka masih hidup. Ya, walaupun itu bukan ajaran ya, tapi sentimen. Jadi harus kita bedakan mana yang ajaran resmi, ajaran definitif gereja, mana yang bersifat atmosfer, sentimen, kepercayaan umum ya, atau devosi lah bisa dibilang seperti itu. Paulus menekankan eskatologi ya, tentang akhir zaman. Kata eskatologi itu dari kata Yunani eskaton. Eskaton itu terakhir ya, jadi hal-hal akhir dalam surat ini. Setidaknya sekali dalam setiap bab Paulus menyebutkan Kristus yang akan kembali dalam kemuliaan. Jadi integral dalam ajaran gereja Katolik adalah Yesus menjadi manusia, ya, putra tunggal Allah menjadi manusia, ya, wafat, disalib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, ya. Lalu setelah 40 hari naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, dan dia akan kembali lagi pada akhir zaman sebagai seorang hakim yang mengadili ya kita semua. Itu ajaran basic yang dipercaya gereja sejak awal ya. Kristus akan datang kembali dari surga untuk membebaskan kita dari murka yang akan datang ya. Kata murka di sini adalah istilah teknis yang muncul juga di perjanjian lama, murka ya, murka Allah, yaitu merujuk kepada pengadilan. Ya, pengadilan bahwa bagi mereka yang hidupnya jahat, hidupnya jauh dari Tuhan, ya akan menerima dalam tanda petik murka Tuhan. Murka Tuhan ini bahasa metafor atau bahasa metaforik atau bahasa kiasan ya untuk pengadilan ilahi ya. Jadi Tuhan Kristus akan menyelamatkan kita dari pengadilan, memberikan kita keselamatan kekal yang kita dambakan ya. Kata keselamatan soter ya, soteriologi ya, itu juga muncul di sini. Paulus berdoa dan berharap Kristus menyempurnakan kasih umat Tesalonika. Jadi yang disempurnakan bukan iman tapi kasih. Nanti akan saya bahas lebih lanjut kalau kita lihat teksnya ya. Dan menguatkan mereka dalam kekudusan. Jadi satu hal yang penting untuk hidup kudus ya. Kudus itu hidup bersatu dengan Tuhan, hidup berkenan di hati Tuhan. Bagi Paulus tidak menyebut umat Allah, umat gereja sebagai orang Kristen, tidak ya. Umat Kristen disebut Kristen itu muncul di di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ya. Tapi Paulus ini tidak menyebut umat gereja sebagai orang Kristen, tidak. Dia menyebut sebagai hagios atau sebagai yang kudus. Jadi istilah orang kudus, santo santa, itu dipakai Paulus untuk anggota gereja, bahkan yang masih hidup ya. Jadi karena sudah sudah bersatu dengan Allah yang adalah kudus ya, sudah menjadi bagian dari gereja yang kudus, bagian dari tubuh Kristus yang kudus ya, maka kita pun kudus ya. Memang sekarang kosakata ini mengalami perubahan makna ya. Jadi kudus itu, orang kudus ya sekarang hanya untuk mereka yang di surga ya. Tapi pada zaman Paulus kosakata kudus itu untuk semua anggota gereja, baik yang hidup maupun mati ya. Paulus yakin bahwa dia akan bangga
dengan jemaat umat Tesalonika pada hari itu, hari penghakiman, dan karena mereka memakai mahkota di hadapan Tuhan ya. Jadi image atau gambaran yang dipakai ini seperti seorang atlet perlombaan pada zamannya Yunani dan Romawi ya. Kalau ada perlombaan olahraga, event besar di Yunani dan Romawi, yang menang itu lombanya akan mendapatkan mahkota daun ya, mahkota daun. Jadi medalinya bukan dalam bentuk medali emas seperti sekarang, tapi mahkota ya, mahkota. Jadi ini gambar yang dipakai oleh Paulus sebagai simbol kemenangan, kemenangan akhir, bahwa hidup itu seperti perlombaan ya, di mana kita harus memberikan banyak pengorbanan, harus berjuang ya sebisa mungkin agar mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota. Itu gambaran Paulus. Oke, apalagi tema utama eskatologi masih. Paulus mendasari ajaran eskatologinya pada kebangkitan Kristus ya, kristologi. Sama seperti Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan membawa ke surga, demikian juga dia akan membangkitkan orang benar pada saat tiupan sangkakala terakhir dan mengantar mereka ke dalam kemuliaan. Ini tiupan sangkakala terakhir. Ya. Kenapa image ini muncul? Karena sekali lagi, pada zaman itu, kalau Kaisar Romawi menang perang, biasanya dia akan kembali ke kota Romawi, ya, ke kota Roma, dengan membawa zarahan dan membawa jarahan perang ya, jarahan perang, entah itu budak ya, yang budak tentara negara yang dikalahkan, ataupun benda-benda emas, perak yang jarahan, dan bersama dengan para pasukannya, jenderalnya, Kaisar akan masuk ke kota Roma, dan di kota Roma itu akan disambut dengan sangkakala ya, dengan trompet. Dan akan ada pesta besar, meriah, dan luar biasa. Jadi ini gambaran yang dipakai oleh Paulus. Paulus menggunakan gambaran kaisar yang menang masuki kota Roma, ya, dan disambut dengan sangkakala. Dan gambaran ini pun dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan hari terakhir, ya, bahwa akan ada perayaan besar, sangkakala akan diteriakkan atau dibunyikan, dan seperti Kaisar Roma, Yesus akan datang juga ya, memasuki kotanya ya. Jadi gambaran ini akan yang dipakai oleh Paulus ya. Kenapa kata tiupan sangkakala ini dipakai? Karena hari terakhir akan datang seperti pencuri. Jadi diingatkan lagi sekali lagi ya, oke. Ya memang atmosfernya ya, harapan kita, sentimen kita sekarang ya, kita pengennya Tuhan Yesus datang sekarang ya. Tapi kita pada akhirnya tidak tahu ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh gereja ya, seperti pencuri, kita nggak akan tahu. Paulus menantang para pembaca untuk tetap berjaga, baik secara moral, ya, hidup moralnya baik, maupun rohani, tetap setia dalam peribadatan, dalam doa, relasi dengan Tuhan, untuk mengantisipasi kedatangan kedua. Jika tidak, mereka akan tidak siap ketika Yesus kembali sebagai hakim untuk membalas orang yang jahat atas perbuatan jahat mereka. Jadi harus selalu ya, sepanjang hidup itu seperti perlombaan. Ya, Paulus bilang di surat yang lain ya. Jadi hidup moral, hidup kudus itu memang sulit. Ya, tapi itu perlu untuk mendapatkan mahkota kemenangan kita. Saat Tuhan Yesus datang, entah saat kematian, entah saat penghakiman terakhir, kita selalu siap. Ya. Jadi pertanyaannya, hati-hati ini orang-orang Katolik, Kristen Katolik itu harus hati-hati dengan godaan-godaan untuk mencari tanda kapan Tuhan akan kembali. Ini kadang-kadang teman-teman di gereja tetangga, ada beberapa yang sungguh punya obsesi mencari kapan hari akhir. Ya, menubuatkan hari akhir kapan ya. Nah, kalau kalian tahu hari akhir itu kapan ya, dan sudah banyak yang menubuatkan dan nubuat mereka semua salah. Iya. Karena ini bukan urusan kita ya, jangan khawatir.
Dan kita nggak perlu khawatir kalau hidup kita sudah bangun dengan baik, hidup kudus, hidup moral yang baik, ya setiap hari kita membangun, ya dalam bahasa saya otot rohani ya yang baik. Kita tidak perlu takut Tuhan datang kapanpun, ya. Itu menurut saya lebih penting membangun otot rohani daripada sibuk mencari kapan hari terakhir. Paulus saja tidak tahu ya, apalagi kamu. Oke, begitu ya. Ini outline-nya 1 Tesalonika sedikit membantu ya. Kata pembukaan ayat bab 1 ayat 1 kemudian bisa dibagi dalam kenangan masa lalu bab 1 sampai bab 3 ya, ada ucapan syukur, pelayanan Paulus di Tesalonika, misi dan laporan Timotius dan doa untuk pengudusan. Kemudian bagian selanjutnya petunjuk untuk masa depan bab 4 sampai bab 5 ya, seruan untuk kemurnian, seruan untuk cinta dan kerja keras, kembalinya Yesus dari terakhir ya, hari Tuhan, seruan terakhir ya. Tadi saya tidak masukkan di sini, saya lupa. Salah satu topik utama tadi ya, bagaimana mereka yang sudah meninggal. Ya, Paulus bilang jangan khawatir, itu pun mereka akan dibangkitkan, lalu akan bersama-sama dengan yang hidup menghadap Tuhan dan diadili. Tapi jangan takut, sekali lagi, kalau kita hidupnya benar, hidupnya setia, murni, penuh dengan iman, harapan, dan kasih kudus, ya jangan takut. Ya, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Oke. Kurang lebih itu tentang outline-nya. Oke, silakan kitab sucinya dibuka. Kalau tidak punya kitab suci, ya lihat layar saja. Oke. Ini ada teks Yunaninya di atas, kemudian ada terjemahan yang paling bawah, terjemahan baru atau TB, itu terjemahan yang biasa kita pakai. Kemudian ada terjemahan pribadi saya sebagai pembanding. Teman-teman jangan khawatir, saya tidak akan meminta teman-teman baca bahasa Yunaninya. Tidak ya, nanti saya saja ya. Saya baca terjemahan saya pribadi ya. Paulus, teman-teman boleh baca terjemahan baru sendiri ya. Kalau ada kitab suci dibaca dan coba dibandingkan dan dengarkan saya dan coba dibandingkan rasanya bagaimana bedanya ya. Paulus dan Silvanus dan Timotius kepada gereja orang-orang Tesalonika karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan damai bagi kalian. Oke. Ini ayat pertama ini adalah bentuk surat ya, bentuk surat pada zaman itu. Pada abad pertama berbeda dengan zaman sekarang, pengirim atau sender itu ditulis duluan namanya ya. Paulus, Silvanus dan Timotius. Itu muncul. Kalau sekarang kan nama pengirim di bawah ya, di bawah. Kalau zaman dulu itu pengirim itu ditulis di pertama, ya paling awal. Baru kemudian setelah pengirim namanya muncul, ditulis tujuannya kepada siapa, ya? Tujuannya kepada gereja orang-orang Tesalonika, ya, atau gereja umat Tesalonika. Bandingkan saya menggunakan kata gereja, sedangkan di terjemahan baru itu menggunakan kata jemaat. Kenapa saya menggunakan kata gereja dan bukan kata jemaat? Sepertinya gereja dan jemaat ya sama saja ya, Romo. Namun kalau kita lihat lebih teliti lebih dalam, ada sedikit perbedaan. Kata jemaat ini dari bahasa Arab ya, jamaah. Jamaah. Sedangkan gereja kata gereja dari kata Belanda iglesia, enggak, kata Spanyol, Spanyol dan Portugis iglesia, dan kata ini juga berasal dari kata ecclesia ya, dan Yunani ecclesia. Nggak bisa satu hari itu. Iya, nggak bisa satu hari, betul. Kata gereja ini dari kata, kalau diruntut kembali dari kata ecclesia, dan ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus ya, kata ecclesia, ya, kata ecclesia, gereja. Kenapa jemaat? Saya kurang srek karena kata jemaat
kata jemaat tidak hanya merujuk kepada umat di gereja, tapi jemaat pun bisa digunakan untuk kelompok-kelompok lain ya. Jemaat mengaji ya. Jemaat masjid apa gitu ya. Atau jemaat bermain catur juga bisa ya. Ya, tapi kata gereja ini sudah sangat teknis ya, hanya merujuk kepada umat ya, umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dibaptis dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Gereja yang didirikan oleh Yesus ya di atas batu karang, di mana kunci gereja tersebut diberikan kepada Petrus. Ya, oke. Dan ini merujuk gerejanya sebenarnya hanya satu, tapi memiliki bentuk atau cabang di Tesalonika. Jadi gereja Tesalonika ini semacam paroki atau keuskupan, ya dilihat seperti itu. Bagian dari gereja yang lebih besar, gereja universal. Begitu. Oke, jadi itu kenapa saya lebih condong menggunakan kata gereja daripada kata jemaat ya. Dan kemudian ya kata di dalam. Kalau terjemahan baru menggunakan kata di dalam ya, di dalam. Tapi saya menggunakan karena ya. Kenapa? Karena kata yang digunakan di sini adalah n ya. Kata n itu bisa dalam arti lokasi ya. Memang gerejanya ada di dalam ada di dalam lokasi, di dalam Allah Bapa, tapi kata n juga bisa diartikan sebagai sebab akibat ya. Jadi gereja ini ada karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ya. Allah Bapa, Theopatri, dan Tuhan Kurios ya, Yesus Kristus ya. Ini menarik. Bagaimana Paulus ini mensejajarkan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Penyebab berdirinya gereja Tesalonika adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ini sungguh menarik bagaimana Paulus ini menyandingkan ya, mendampingkan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Di sini Paulus sudah mengakui keilahian ya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus sejajar dengan Allah Bapa ya, satu kodrat ya. Istilah kodrat itu baru kemudian ya untuk menjelaskan relasi Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Namun di sini setidaknya Paulus sudah mengakui keilahian Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu berbeda dengan Allah Bapa. Oke. Menarik ya. Ini kan ditulis baru 20 tahun ya, 20 tahun setelah Yesus, sekitar 20 kurang 20 tahun. Tapi dalam 20 tahun ini ya, Paulus sudah mampu, tentu saja Paulus juga mendapatkan ini dari tradisi sebelum-sebelumnya dari para rasul ya. Waktu itu kan Paulus setelah bertobat mengunjungi para rasul di Yerusalem, ketemu Petrus dan Yohanes ya. Dan di sini mereka Paulus belajar dari mereka tentang kebenaran akan Yesus. Dan bagaimana Paulus menerima kebenaran akan Yesus sebagai Tuhan, Kurios, sebagai Allah ya, sebagai ilahi. Dan ajaran ini sangat awal. 20 tahun, 10 tahun, bahkan kembali kepada para rasul. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa gereja Katolik itu yang mengarang bahwa Tuhan Yesus itu Allah atau ilahi ya. Tidak, itu sudah ada sejak zaman para rasul. Ada yang bilang bahwa gereja Katolik itu menjadikan Yesus sebagai Allah pada konsili mana itu? Konsili Nicea 325. Tapi itu tidak benar ya. Konsili Nicea 325 itu hanya mengkodifikasi, hanya mendefinitifkan mana yang benar. Ajaran Tuhan Yesus sebagai Allah itu sudah ada sejak zaman para rasul. Itu yang diturunkan oleh para rasul, yang diterima oleh para rasul dari Yesus dan diteruskan ya kepada kita. Itu yang namanya tradisi ya, tradisi apostolik atau tradisi rasuli. Ini yang diterima oleh Paulus juga ya. Oke, yang menarik kemudian kata rahmat ya, kata yang digunakan oleh terjemahan baru kasih karunia.
saya menggunakan kata rahmat ya, kata Yunaninya karis ya. Karis itu saya lebih memilih karisma ya. Kata karis lebih pada rahmat, tidak hanya kasih karunia. Karena rahmat juga istilah teknis. Kemudian damai, Irene. Jadi sepertinya Paulus memiliki gambaran dalam pikiran, dalam benaknya yang dia sapa, jemaat ini tidak hanya terdiri dari orang Yunani, tapi juga orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Maka kata sapaannya itu adalah rahmat dan damai ya. Damai ini kan sebenarnya terjemahan dari kata shalom. Ya, shalom di mana orang Yahudi kalau saling bersapa ya menggunakan kata shalom ya. Jadi kita lihat bagaimana orang Paulus menggunakan standar formula untuk membuat surat pada zaman itu, tapi kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan teologi ya, dengan iman Kristiani, dengan iman Katolik. Oke, iman gereja. Oke, itu saya 10 menit satu ayat saja ya. Ya, kalau belajar kitab suci seperti itu ya, satu ayat 10 menit, kadang-kadang bisa 1 jam sendiri ya. Oke, masuki ayat kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian semua dengan mengenang kalian dalam doa kami. Nah, ini cukup menarik ya, karena kata mengucap syukur itu dalam bahasa Yunani adalah eucharis ya, eucharisteo ya, dalam sini eucharistomen ya. Eucharistomen artinya kami selalu mengucap syukur. Kata eucharisteo yaitu artinya mengucap syukur ya. Namun kita ingat bahwa kata ekaristi itu juga akar katanya adalah eucharisteo. Bisa nggak kalau saya terjemahkan begini ya? Kami selalu mengadakan ekaristi bagi Allah karena kalian. Dengan mengenang kalian di dalam ekaristi kami. Bisa nggak saya terjemahkan seperti itu? Bisa saja ya, bisa saja. Jadi bentuk ucapan syukur Paulus adalah dengan mempersembahkan ekaristi kepada Allah dengan mengintensikan umat gereja di Tesalonika. Ini menarik kalau teman-teman belajar bahasa Yunani, teman-teman akan menemukan kata-kata yang menarik ya, dan kalau kita terjemahkan kok berbeda dengan yang kita temukan di terjemahan baru. Tentu saja terjemahan saya yang tadi itu, yang ekaristi itu terjemahan sangat Katolik. Banyak orang, banyak sarjana, banyak ahli pasti tidak setuju dengan saya. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir menarik juga ya, bagaimana kata Eucharistomen, ya, ekaristi ini muncul di ayat kedua. Ayat pertama berbicara tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tadi ayat pertama ya, kemudian ayat kedua berbicara tentang ekaristi. Bagaimana sangat Katolik Paulus ini sebenarnya. Oke. Ayat 3, kita masuk ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman kalian, ya, usaha kasih, ketekunan pengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Wah, menarik. Kenapa? Karena kata iman, harapan, dan kasih sudah muncul di ayat ketiga. Menarik sekali ya bahwa ajaran tentang iman, harapan, kasih ini sudah sentral bagi Paulus, bagi gereja awal. Kata iman itu ini pisteus ya, pisteos, kasih, agape ya, agapes di sini, dan pengharapan atau hope, elpidos ya.
Ini sudah muncul 3 kata ini ya yang dalam bahasa teknis sekarang disebut sebagai keutamaan ilahi ya. Virtues. The apa namanya? Bukan cardinal virtues tapi virtues. Theological virtues. Oke, sorry ya. Dan yang menarik kalau kita lebih simak lebih dalam, kata yang digunakan adalah pekerjaan iman ya, ergos ya, ergon ini pekerjaan ya, seperti bekerja. Menarik bagaimana iman bagi Paulus itu disandingkan dengan pekerjaan. Salah satu yang zaman sekarang, salah satu yang menjadi kontensi, menjadi bahan debat bagi gereja tetangga, komunitas tetangga adalah memisahkan antara iman dan pekerjaan ya. Bagi orang itu tetangga sebelah, bagaimana iman ya sudah cukup, tidak perlu bekerja ya. Dan menuduh kita bahwa kita terlalu mengandalkan pekerjaan, kurang iman. Tapi kita lihat bahwa bagi Paulus iman itu adalah pekerjaan iman. Iman itu bukan hanya sekedar bagi Paulus, tidak hanya sekedar percaya secara intelek, percaya secara akal budi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup, harus menjadi sebuah pekerjaan, harus menjadi suatu yang konkret dalam hidup. Tidak cukup saya bilang dalam diri hati saya, ya saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya, tidak ke gereja, ya tidak memiliki kasih kepada sesama, bahkan hidup di dalam dosa. Nah itu nggak benar ya, itu bukan ajaran Paulus, itu bukan ajaran gereja. Dan usaha kasih ya, usaha di sini kata yang digunakan kopos ya, kopu ya, ergon itu pekerjaan umum ya, kata ergon itu lebih umum, kata kopos itu pekerjaan yang lebih susah ya, kerja keras, lebih intens. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Agape itu kasih itu usahanya lebih dahsyat ya, karena membutuhkan pengorbanan. Iya, itu dia. Dan ketekunan ya, Elpidos, kata ketekunan upomones ini berhubungan dengan bagaimana seorang bisa bertahan dalam kesulitan ya. Jadi pengharapan itu memberikan kekuatan saat kita mengalami kesulitan. Jadi bagaimana Paulus mengerti 3 keutamaan ini sebagai sesuatu yang dinamis, aktif, ya, bukan sesuatu yang pasif, sekedar percaya tapi diam saja ya, tidak seperti itu. Bagi Paulus 3 keutamaan ini, iman, harapan, kasih adalah suatu hal yang dinamis. Oke. Dan perhatikan iman, kasih, dan pengharapannya ini kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus dan di hadapan Allah Bapa kita. Jadi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Paulus sudah mengakui, mengimani Yesus sebagai Allah ya. Oke, ayat 3. Oke, saya lanjut dikit lagi ya. Apakah ada yang seru di sini? Oke. Ayat 4-5, kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, kalian terpilih ya. Bahwa Injil kami dinyatakan kepada kamu tidak hanya dengan kata, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan penuh keyakinan, sebagai kamu tahu bagaimana kami menyatakan diri di antara kalian dan karena kalian. Ya, ini juga menarik. Paulus memanggil ya saudara setanah, bukan setanah air tapi saudara seiman. Ya, dan melihat bahwa jemaat atau umat di Tesalonika ini dikasih Allah, dan karena mereka dikasih Allah, mereka dipilih menjadi anggota gereja. Jadi yang bekerja sebenarnya, yang mengambil inisiatif bagi Paulus adalah Allah ya. Bukan kita yang pertama-tama mengambil inisiatif, tapi Allah yang memanggil kita,
yang mencintai kita, milik kita, agar bisa menjadi bagian dari gerejanya. Ya. Kemudian bahwa Injil kami, ya, kata Injil adalah bahasa Yunani evangelion, ya. Pertanyaannya, Injil apa? Ya. Yang diwartakan oleh Paulus, Injil Markus kah, Injil Lukas kah, Injil Matius? Bukan, ya. Yang diwartakan bukan Injil tertulis, tetapi Injil lisan. Injil lisan isinya ya tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Kalau mau tahu Injil lisan isinya apa, bisa baca 1 Korintus bab 15, ya. Ayat 4 sampai 5 kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, ya. Tentang bagaimana Yesus wafat untuk menebus dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci, memenuhi kitab suci, ya. Itu inti sari dari Injil yang diwartakan, ya. Ya, dari Injil yang sederhana ini, kabar baik yang disampaikan ini, percaya nggak, ya? Kamu percaya nggak terhadap pewartaan yang kami wartakan, ya? Kalau kamu percaya, ya kamu diselamatkan. Tentu saja tidak hanya percaya dalam artian hanya bilang ya tapi tidak melakukan apa-apa, itu juga bukan, ya. Ya, tapi basicnya seperti itu. Jadi itu yang diwartakan oleh Paulus. Tadi kita sudah bahas, ya, di Kisah Para Rasul 17 waktu Paulus di Tesalonika di hari raya, di hari Sabat di sinagoga, dia mewartakan Injil yang isinya adalah tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang wafat, dikuburkan dan bangkit. Dan di sini dinyatakan tidak hanya dengan kata, ya, tetapi juga dengan kekuatan. Ya, kekuatan di sini dunamis, ya. Dunamis itu istilah teknis untuk mukjizat. Jadi Paulus dan rekan kerjanya saat mewartakan Injil itu juga disertai oleh mukjizat. Dan mukjizat-mukjizatnya Paulus dicatat di Kisah Para Rasul, ya. Contohnya kisah penyembuhan. Jadi ini tipikal pewartaan Injil pada zaman para rasul. Ada mukjizat terjadi. Dan mukjizat ini menjadi tanda otentisitas dari pewartaan Injil. Dan mukjizat terus terjadi, ya, sampai sekarang. Mukjizat terus terjadi, tidak hanya dengan pewartaan, tapi juga mukjizat terjadi. Ya. Namun hati-hati, ya, tidak semua mukjizat itu dari Tuhan. Hati-hati. Ya, karena Paulus sendiri 2 Korintus 11 mengatakan bahwa setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati sekali. Tidak semua mukjizat terjadi dari Tuhan, ya, tapi malaikat jahat juga bisa. Ada kekuatan Roh Kudus juga, ya, yang menyertai. Ini saya kurang bisa dinyatakan bahwa Roh Kudus hadir seperti kejadian di Pentakosta, ya, Pentakosta di mana ada bahasa, ada roh yang turun dan umat para rasul berani mewartakan, mungkin seperti itu karena ada hubungannya dengan penuh keyakinan, ya. Jadi ini terbuka terhadap tafsir atau interpretasi yang lainnya. Sebagai kamu tahu bagaimana menyertakan diri di antara kalian, dan karena kalian. Oke, pewartaan Injil untuk umat di Korintus. Tesalonika. Oke. Ada lagi yang menarik. Oke. Oke, itu dulu aja, ya. Saya rasa sudah cukup banyak yang kita dapatkan.